ketika pandemi itu kan pemeriksaan sangat meningkat ya, tapi meningkat itu sekitar 45%-an lebih lah ya. Tetapi separuhnya dari peningkatan itu adalah pemeriksaan COVID. Sobat investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEC Channel dalam podcast The Fundamentals. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan, PT Prodia Widyawusada Tbk dengan news stiker PRDA. Bersama saya telah hadir Direktur Utama Prodia, Ibu Dewi Mulyati. Selamat datang Bu di podcast The Fundamentals. Terima kasih Pak. Ibu, boleh diceritakan Bu, Ibu ini di samping aktivitas sehari-hari sebagai eksekutif gitu, kesehariannya apa yang Ibu lakukan gitu? Sehari-harinya banyak Pak. Jadi di waktu-waktu yang saya perlu isi dengan aktivitas pemeliharaan kesehatan seperti fisik, mental maupun spiritual, itu saya pasti akan luangkan waktu untuk itu. Boleh diceritakan Bu, olahraga gitu mungkin? Ya, kalau fisik kan olahraga pasti ya. Olahraga. Saya suka pilates, saya suka pilates. yoga. Wah, susah loh itu Bu, pilates sama yoga itu. Saya juga nggak expert, cuma saya menyenang itu dan berlatih. Kemudian saya juga ada sedikit latihan nafas. Jadi kita kan menghadapi situasi yang selalu sibuk ya Pak. Jadi kesehatan fisik, mental, dan spiritual saya pikir perlu. Ya, belum lagi dalam tentunya berkegiatan secara sosial, itu juga saya lakukan. Jadi ada life balance juga ya Bu ya? Ya, makin usia bertambah, life balance-nya itu makin dialokasikan. Kalau masih muda kan biasanya kita lupa tuh. Kerja terus Bu ya? Kalau betul. semakin tambah usia harus semakin diperhatikan Bu ya? Iya. Ibu, banyak yang bilang bahwa pasca pandemi kemarin, pasca pandemi COVID itu minat orang terhadap kesehatan itu meningkat ya, baik deteksi dini maupun pencegahan tadi seperti olahraga dan sebagainya. Bagaimana Ibu melihat fenomena ini? Ya, itu betul sekali, karena pada saat pandemi justru orang menyadari bahwa sehat itu penting. Karena ya kok tiba-tiba bukan hanya 1-2 orang yang sakit, tapi seluruh dunia yang sakit. Nah, sehingga setiap orang berusaha menjaga kesehatannya. Bagaimana ya caranya supaya aku bukan hanya kalau datang pandemi ya Pak, tapi kalau aku sakit, bagaimana caranya aku bisa sembuh atau recover. Dan sakit itu sudah dirasakan tidak enak sekali karena tidak bisa beraktivitas, tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang produktif. Sehingga orang menyadari sehat itu penting dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesehatannya melalui pencegahan, melalui pemeriksaan lab salah satunya, melalui perubahan lifestyle dan sebagainya. Artinya berarti kalau dari sisi Prodia Bu, tren itu berdampak positif dong terhadap kinerja Prodia mestinya? Betul. Nah, cuma kan yang kita lihat adalah ketika pandemi itu kan pemeriksaan sangat meningkat ya. Tapi meningkat itu sekitar 45%-an lebih lah ya. Tetapi separuhnya dari peningkatan itu adalah pemeriksaan COVID. Jadi setelah new normal, setelah pemeriksaan COVID ini tes COVID ini tidak diperlukan lagi, tentunya ada koreksi, ya sekitar 20% lebih koreksinya dari pertumbuhan yang sebelumnya, sehingga kita lihat bahwa bukan orang itu tidak mau periksa, tetapi tes COVID itu yang tidak dilakukan lagi. Tapi untuk tes-tes yang terkait dengan pemeliharaan kesehatan, screening, diagnosis, ataupun kalau memang sudah punya penyakit kronis katakanlah, kalau COVID itu kan penyakit menular, ya kalau infeksi ya namanya Pak. Tapi kalau penyakit-penyakit non-communicable disease itu kan biasanya bisa dilakukan pencegahan lebih lagi dibanding penyakit infeksi. Walaupun penyakit infeksi sebenarnya bisa dilakukan pencegahan dengan meningkatkan imunitas. Nah, tes-tes yang seperti itulah atau layanan kesehatan seperti itulah yang sekarang
menjadi lebih diminati. Oleh karenanya Prodia pun semasa COVID itu sudah terus mengingatkan. Jadi jangan lupakan loh non-communicable disease. Ketika Anda berdiam di rumah mungkin hampir 2 tahun, itu kita bisa lihat setelahnya banyak sekali penyakit-penyakit kronis bermunculan. Oleh karenanya kami melakukan edukasi ketika pandemi mulai mereda sampai saat ini bahwa tetap harus berhati-hati dengan penyakit kronis dan juga penyakit infeksi. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan itu lengkap di Prodia. Kita sediakan untuk pemeliharaan kesehatan, untuk pencegahan penyakit, untuk screening maupun untuk diagnosis. Kalau layanan yang diberikan Prodia apa aja sih, Bu? Terutama kami kan sebagai lab kesehatan ya, karena kami punya izin lab kesehatan. Tetapi setelah kami melihat bahwa layanan kesehatan itu tidak hanya cukup dengan tes kesehatan atau tes laboratorium, maka kami mengembangkan perizinan layanan kami itu sebagai klinik. Nah, dengan klinik ini kita bisa melakukan medical check-up secara lengkap, tentunya ditambah dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti fototoraks, USG, treadmill, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa konsultasi dokter juga perlu. Kemudian vaksinasi, kemudian seperti infus-infus untuk meningkatkan imunitas, itu juga dilayankan. Dan semua itu bisa diakses secara fisikal, dalam arti datang ke cabang maupun secara digital melalui layanan aplikasi kami, You by Prodia. Ya Bu, itu lumayan. Ya, ini ya, You by Prodia kayaknya perkembangannya bagus kalau saya amati ya Bu. Betul, betul sekali. Pertumbuhannya sangat bagus di You by Prodia ini. Bisa melebihi dari 40% ya, lebih di You by Prodia ini. Ya. Bu, kalau kita bicara segmen masyarakat sekarang ini yang aktif untuk ke Prodia, perkembangannya itu masih middle up atau sudah banyak juga yang masyarakat lebih bawah gitu? Sebenarnya di Prodia ini segmen yang utama, core-nya adalah middle. Oh, middle. Ya, cuma di segmen usia di atas 50 tahun biasanya memang middle up. Gitu. Nah, kalau kita lihat semua segmen sebenarnya paling banyak di middle. Nah, middle low itu biasanya kami juga bekerja sama dengan BPJS ya, dalam hal ini Prolanis. Ya, banyak sekali kami melayani Prolanis di setiap cabang kami di seluruh Indonesia. Jadi itu juga bisa di-cover melalui kerjasama layanan publik. Ya, Bu.